Wah, Ustaz, sekarang di majelis ada madu nih. Bikin madu. Itu apa namanya? Kalau bikin nggak bisa dah kita bikin madu mah. Itu membuatan Allah madu. Buat ngambil di mana nih, Ustaz? Ini ngemas doang. Itu anak-anak jamaah majelis. Oh, ada 3 kemasan ini. Ada yang Ini kecil. buat ini apa sih namanya? Sekalian kan di situ ada tulisan itu. Ada khasiatnya. Ya membeli berarti sama dengan bersodakoh. Oh, berarti artinya kita buat kelangsungan majelis nih. Gitu. beli madu sekalian sedekah gitu ya. Sedekah buat majelis. Boleh nih Ustaz nih. Untuk pelaksanaan. Buat seserahan kali bisa gitu ya. Wah, sesaat. Emang udah enggak. Ya insya Allah Ustaz. Sekalian ini saya mau nanya Ustaz tentang maharnya gitu ya, Ustaz ya. Hukum-hukum maharnya dalam Islam itu gimana nih Ustaz nih, biar saya kagak kesalahan juga. Iya. Emang udah enggak. Iya. Iya. Sekarang saya tanya dulu, rukun nikah ada berapa? Rukun nikah ada berapa ya? Lalu mau nikah nggak tahu rukun nikah bagaimana yang tadi itu ya? Nah itu dia, makanya saya sini nih, saya nanya Ustaz itu. Iya, sebenarnya kalau bicara mahar, mahar itu tidak, kalau dalam mazhab Imam Syafi'i ya tidak termasuk di dalam rukun nikah. Ya rukun nikah itu kan calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, kan itu. Lalu 2 orang saksi, terus wali, ijab kabul, 5 udah gitu. Tapi bicara mahar adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh si laki-laki kepada si perempuan itu. Mahar itu kan kalau istilah kita mas kawin. Mas kawin, benar. Karena disebut mas kawin ya, pada umumnya kita mahar itu berupa apa? Logam mulia, emas. Ya, mas kawin berarti emas yang digunakan dalam rangka perkawinan itu mas kawin. Kalau bicara mahar itu ya hak perempuan. Hak perempuan. Gitu. Boleh nggak perempuan itu minta mahar? Boleh. Tapi sebaik-baiknya perempuan adalah yang meringankan maharnya. Yang meringankan maharnya itu ya? Itu jangan berat-berat. Itu meringankan. Dulu Sayyidina Ali tuh waktu mau menikah dengan Fatimah ya, anaknya Rasulullah, memang pada mulanya Sayyidina Ali tuh mau apa? Mau ngelamar Fatimah karena ngelihat Fatimah itu apa? Siti Fatimah itu ketika dalam peperangan Rasulullah pernah terluka tuh. Yang merawat lukanya Rasulullah itu Fatimah tuh. Sehingga Sayyidina Ali ngelihat Fatimah, wah ini perempuan luar biasa nih, solehah kan. Pas giliran Sayyidina Ali mau berniat mau ngelamar Fatimah, keduluan sama Abu Bakar. Abu Bakar duluan tuh. Tapi apa? Ditolak sama Fatimah tuh. Ditolak itu. Khitbah ya, melamar tuh. Ditolak. Pas di Abu Bakar ditolak, Sayyidina Ali dalam hatinya gede lagi hatinya, wah kayaknya ada kesempatan nih. Katanya pas mau ngelamar Sayyidina Umar ngelamar. Sayyidina Umar, siapa yang nggak kenal Umar? Iya. Itu yang orang yang gagah perkasa. Akhirnya apa? Ditolak juga sama Siti Fatimah. Karena memang dalam riwayat Siti Fatimah dan Sayyidina Ali udah ditulis di sono. Udah jodohnya itu ya. Akhirnya apa? Pas Abu Bakar ditolak, Umar ditolak, Sayyidina Ali baru ngomong tuh sama Abu Bakar sama Umar, saya kan emang pengen banget ngelamar Fatimah. Lah, kalau bahasa kita mah kagak ngomong dari kemarin. Kalau ngomong mah kagak ngelamar duluan kan gitu. Akhirnya dibantu deh tuh Sayyidina Ali untuk melamar Fatimah. Ya, lamaran diterima. Cuma ketika mau menikah, Rasulullah nanya, ya Ali kamu punya apa? Gitu. Itu bakal mahar gitu. Dalam riwayat Sayyidina Ali punya 3 tuh. Yang pertama pedang yang biasa digunakan untuk perang. Kedua unta. Pedang, unta. Yang ketiga baju zirah, baju perang. Itu kata Nabi, kalau pedang jangan dah. Kalau pedang kan sebagai ujung tombaknya, alat. Unta jangan kendaraanmu. Kalau baju zirah gimana? Kalau baju zirah masih bisa dah. Karena kepiawaian Sayyidina Ali main pedang ya bisa jadi baju zirahnya kurang manfaat ya. Bisa dialihkan dengan yang lain gitu. Bisa pakai yang lain. Akhirnya baju zirahnya itu
dipakai buat mahar tuh kepada Siti Fatimah. Ketika itu ya Siti Fatimah pun nggak meminta yang berat, itu nggak ada. Tapi dalam riwayat baju zirahnya Sayyidina Ali yang digunakan untuk mahar menikahnya dengan Fatimah itu harganya 400 dirham. 400 dirham. 400 dirham itu apa? Ya kan dirham itu uang emas ya. Iya. Kalau dikonversiin sekarang 400 dirham itu kira-kira 1,5 M. Iya, makanya mahal bener itu ya. Mahal banget, tapi itu kan bukan permintaan Siti Fatimah, tapi karena begitu luar biasanya penghargaan Sayyidina Ali kepada Siti Fatimah, anak Rasulullah, ketika mau dinikahi ya pakai mahar. Itu. Jadi kalau dalam Al-Qur'an disebutkannya wa atun nisaa saduqatihinna nihlah, kan gitu. Berikanlah perempuan itu apa ya? Maharnya itu sebagai apa namanya? Ketika pemberian seorang laki-laki kepada perempuan, wanita yang dinikahinya itu kasih maharnya. Tapi memang itu lagi, memang mahar itu adalah haknya seorang perempuan, tetapi sebaik-baiknya perempuan adalah yang meringankan maharnya gitu. Tapi jangan mentang-mentang diringankan lalu sepelein jangan. Itu bagian daripada ya, kalau Al-Qur'an menyebutnya saduqatihin nanih ya, sedekah kita itu. Berarti lalu kalau kita misalnya bilang ini kita cuma ada segini nih gitu, diterima nggak gitu? Itu nggak masalah. Mahar itu boleh tunai, boleh diangsur, boleh diutang. Oh. Boleh. Saya terima nikahnya Fulan binti Fulan, nah, dengan mas kawin yang tersebut utang. Boleh itu. Boleh itu ya. Dalam mazhab Syafi'i mahar itu ya artinya boleh tunai lebih bagus, angsur boleh, kan itu. Misalkan dengan mas kawin yang tersebut 10 gram emas yang baru saya bayar 5 gram, sisanya nanti belakangan, itu boleh. Panjang amat. Boleh itu. Nah, ijab kabul boleh, panjang diangsur amat. boleh. Lalu apa? Diutang juga boleh, mau belum ada. Ketika itu belum ada. Nanti ya kalau udah ada. Kalau udah ada diberindah gitu. Kesepakatan itu boleh aja. Berarti kan, bisa kesepakatan dua-duanya gitu ya. Cuman kan lagi nikah disaksiin banyak orang gitu. Iya, kan kita ngutang. Gitu ya. Bismillah ya, insya Allah ada rezekinya gitu. Ya cuman sekarang lagi pertanyaan, bagaimana kalau maharnya jasa? Yang ngajarin baca Quran apa-apa gitu. Boleh itu. Ngajarin baca Quran, ngajarin konveksi misalkan dia jahit sampai bisa boleh. Itu cuman bisa. Ya kata ulama, bicara mahar, berikanlah mahar kepada perempuan itu yang umum berlaku. Yang umum berlaku sama siapa? Sama masyarakat itu kita. Ya kita kan kagak umum ya. Kalau misalkan maharnya apa? Ngajarin baca Quran sampai bisa, sampai cakep lah gitu. Kan sesuai adat-adat juga di sini ya. Iya, yang umum yang dipakai sama masyarakat kita. Kita apa? Ya bicara mahar pasti apa? Mas. Kawin. Ya udah kayak mas aja dah. Nah, itu asal jangan mas sepuhan aja. Gitu. Cuman disepuhin doang. Mas. Tapi kalau mas kawin itu atau mahar itu ketika akad itu wajib disebutkan apa ada sunah-sunah apa gimana Ustaz? Bicaranya sebetulnya ya kalau ngomong mahar yang penting kan kalimatnya ijab qabul ya. Ya kalimat penyerahan dari si wali lalu diterima oleh si mempelai laki-laki ya. Ya ketika memang itu ada maharnya disebut ya nggak apa-apa, sebut aja. Tapi memang kadang-kadang ada orang yang berihtiyat, khawatir ya. Kalau terlalu besar khawatir jadi kebanggaan, jadi kebanggaan. Kalau kebanggaan kecil takutnya jadi apa? Jadi omongan, jadi ya gitu. Ya boleh aja disebutin berarti boleh aja gitu ya. Boleh, kan itu. Enggak pun sebetulnya enggak jadi masalah juga. Nanti mahar itu ada udah disiapkan. Cuman ya kita kembali lagi tadi yang biasa berlaku sama kita apa? Ya kan disebut. Mahar disebut tuh ada. Ya seperangkat alat sholat. Gitu ada. Itu tambahan aja mungkin. Utama tetap ada gitu mahar emas gitu. Tapi kalau misalnya mahar itu berarti itu udah hak perempuan ya? Terserah ada perempuan mau diapain ya? Iya, tapi nanti si perempuan ya, udah bang, ini kita nggak punya beras, kita jual aja dah, sama itu dia redo ya nggak apa-apa, boleh juga, gitu. Misalkan ada kata dalam perjalanan rumah tangganya
ada sesuatu yang mesti diselesaikan itu nggak apa-apa. Itu mah udah haknya si Hak si perempuan. itu udah kan pemberian kita tuh. Iya. Pemberian kita kepada si perempuan ketika akad nikah itu. Makanya kemarin saya bingung gitu, ini kita punya cuma segini ya gitu ya. Kalau Ya, mau nggak nikah apa-apa. nih Ya kan, bisa ini kagak kan ya. mahar kan bukan buat untuk kebanggaan gitu ya. Bisa sepakat aja kepada si calon, Neng ini abang sanggupnya cuma 2 kilo ini emas. Kan Kalau berat amat tuh. Berat amat ya. Gitu. Ya nggak apa-apa bang, saya mah gitu mah. Kalau saya mah mas kalian belakangan yang penting abang. Iya. Itu kan ya boleh aja. Ya makanya kadang saya lihat juga ada yang cuman maharnya cuman uang tunai 27.000 gak sesuai tanggal nikahnya gitu. Itu. Ini kan itu ada ya. Heeh. Itu ya timbul lagi pertanyaan, bagaimana kalau maharnya unik-unik? Iya. Kan ada yang bikin unik, bikin Ada kembang dijadiin iya, kembang-kembang gitu ya. Gitu dibikin unik-unik dah. Ya lagi-lagi kembali tadi, kalau memang itu ternyata sama masyarakat kita familiar yang model begitu, pakai nggak apa-apa. Tapi kalau emang kurang familiar kan gitu, nggak uruf lah sama masyarakat kita. Kalau kita mah mahar nggak begitu deh modelnya, itu gaya-gayaan dah. Iya. Itu kan karena ngeliat di TV, Iya. artis model begitu sesuai dengan tanggal kan gitu. Sesuai tanggal dah tuh dibikin Iya, duitnya dibentuk-bentuk. 11 kan gitu, 12 gitu. Gitu jumlah apa sesuai dengan hari itu tanggal berapa kan gitu. Lalu disesuaikan jumlahnya kan gitu. Ya andai kata tadi sama masyarakat situ uruf, ya biasa, ya boleh nggak apa-apa. Bukan yang kita khawatirkan nanti timbul fitnah ya kan gitu, artinya jadi omongan yang tidak baik dan sebagainya. Ya kita ikutin aja cara yang biasa masyarakat kita, tapi jangan sampai nabrak urusan syariat. Gitu. Udah bismillah dah kan gitu, emang Allah yang jamin dah salah satunya gitu, Allah yang jamin gitu. Jadi jangan takut kita kalau mau mengikuti daripada, kalau kata Nabi kan an-nikahu sunnati kan gitu. Nah, ulama tuh memberikan penjelasan tentang hal itu. Jadi an-nikahu sunnati itu kata Nabi, nikah itu adalah anjuranku gitu. Makanya ketika ada orang sampai meninggal lalu dia nggak nikah bagaimana kan gitu. Ya kata ulama tadi an-nikahu sunnati itu maksudnya apa? Anjuran. Anjuran untuk menikah. Iya, anjuran untuk menikah, tapi andai kata dia nggak menikah bagaimana? Ya nggak dosa juga. Kan gitu. Ya, kadang kan ada teman cerita, ntar dulu dah gue menikahnya, mas kawinnya belum ada. Ya tapi memang kan yang tahu ukuran kan kita sendiri kan gitu. Kita juga nggak mau bicaranya nanti menikah dengan memaksakan diri ya. Sekarang kan sebetulnya nikah itu murah ya kan ya. Yang mahal apa ya? Resepsinya. Ya, resepsinya, gayanya kan gitu sih. Gayanya harus ada dangdut, Iya. ada apa, nah itu yang bikin. Tapi kalau Nabi kan ngajarinnya aulim walau bisyatin ya, walimahlah kamu sekalipun hanya dengan seekor kambing. Maksudnya apa? Dipotongin kambing, dimasak, ngundang orang, kasih tahu kalau kita sudah menikah, cukup gitu. Cuman kadang-kadang keadatan kita di masyarakat ini udah berbeda kan gitu, harus ini gitu. Ya kalau sekarang musim pandemi ya mungkin Bisa dikurangin. Yang penting ketika udah udah mampu, dia merasa dirinya udah mampu untuk menikah, ya falyatazawwaj kan gitu. Ya, kata Nabi kalau memang dia sanggup nikahlah, kalau nggak sanggup puasa lah kan gitu. Iya. Itu jadi tameng buat kita ya. Bismillah aja deh. Karena insya Allah Ya saat ini nanti ya. di musyawarahin itu, Neng mau mas kawin apa kan gitu. Ya jangan sekedar nanya doang gitu, pas udah dijawab aja wah gede amat, jangan gitu. Sendiri. Neng saya menanya nih, mas kawinnya kira-kira bagaimana, soalnya abang sanggupannya begini ya gitu kan udah saling ya belajar untuk saling mengerti, ya memahami kan pintu masuknya dari situ ya. Pernikahan akan membina rumah tangga ya, yang sakinah mawaddah warahmah ya, bentuknya banyak. Ya doain aja Ustadz ya, ini udah niat ini gitu. Iya, insyaallah. Insyaallah. Niatnya udah kuat ya. Idza shadaqal azmu wa duhas sabil. Jadi kalau emang bagus niatnya, cita-citanya, wa duhas sabil, maka jelaslah terbuka jalannya, kita Allah kasih jalan. Insyaallah. Amin amin.